untuk merekatkan pestisida ataupun pupuk supaya tidak mudah tercuci oleh air hujan. Karena itu di sini kemarin udah musim hujan, jadi kita wajib banget yang namanya pakai perekat, dan musim kemarau juga kita tetap pakai. Nah, di sini ada racikan nutrisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita lagi di lahan cabai kita nih ya, di tanaman cyber dan tanaman ori 212 kita. Nah, jadi buat teman-teman, hari ini kita akan melakukan penyepraian nutrisi serta fungisida. Fungisida yang kita pakai di sini, kita memakai fungisida Mancozeb ya. Ini baru hari ini kita melakukan perollingan. Yang tadinya kita dari masa vegetatif menggunakan hanya antrakol, di sini kita rolling menggunakan Mancozeb. Dikarenakan di sini musim yang hujannya sudah mulai datang. Jadi kemarin tuh habis hujan ya, tanahnya basah seperti ini teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan Mancozeb, kita rolling. Nah, untuk perkembangan cabai rawit kita, Cyber 77 alhamdulillah sudah mengeluarkan banyak bunga atau banyak bakalan buahnya ya. Tuh, semakin banyak buah-buahnya untuk Cyber 77 nya, dan untuk tunas-tunasnya juga sudah membawa bakalan buah yang banyak nih. Dan untuk ketinggiannya di sini udah lumayan tinggi nih teman-teman ya. Di sekitaran ada berapa senti ini nih, ada 10 sentian lebih kayaknya nih ya. Lebih nih teman-teman, 10 sentian 20-an. Sudah hampir ada yang setengah badan nih. Nah tuh, ini tinggi banget teman-teman untuk Cyber 77 nya. Dan untuk orinya seperti ini ya. Seperti ini untuk orinya. Ada yang terkena Gemini nih, pucuknya tunasnya diserang dengan Gemini. Cuman kita pastikan nanti bisa berbuah. Dan ini pun sudah lumayan pulih ya. Walaupun nanti tidak bisa sembuh sempurna, yang penting kita sudah usahakan untuk pemulihan daun kuningnya nih. Sudah mulai lumayan hijau-hijau sedikit, tapi belum sembuh total, karena Gemini itu tidak bisa sembuh total ya. Tidak bisa untuk kembali ke daun mulus seperti ini. Nah, mungkin seperti ini ya sembuhnya nih, hijau dan kekuning-kuningan. Nah, seperti itu untuk Gemininya. Dan kita pastikan juga buat tanaman kita harus bisa panen yang walaupun terkena virus Gemini. Nah, untuk penyepraian kali ini tuh kita fokuskan di nutrisi seperti pembentukan buah dan merangsang atau memacu pertumbuhan buahnya di antara ranting-ranting ini ya. Nih, kalian bisa lihat buah-buahnya sudah bermunculan nih untuk di batang pecapang ini ya. Tuh. Untuk cabai ori 212 kita, ini ketinggiannya sebelum seberapa tinggi ya. Dikarenakan ya begitulah, ketika bibitnya dari kecil terkena yang namanya kendala, jadi tanamannya kita fokus di penyembuhan bukan di pertumbuhan ya kemarin tuh. Tapi tidak apa-apa, nanti kita usahakan gimana caranya biar bisa panen. Dan untuk penyepraian nutrisi di sini kita sharing-sharing sedikit. Untuk penyepraian nutrisi kita melakukan penyepraiannya itu secara acak ya, jadi tidak harus dari bawah. Kalau insek kan full dari bawah, kita dari sini ke atas. Nah, seperti itu ya kalau insek. Kalau nutrisi dan fungisida kita hanya selewatan aja atau secara acak, misalnya di spraynya kanan ke kiri dah, sama di sebelah sini di spraynya secara acak saja. Jadi tidak harus di bawah ya, karena stop matanya ada di bagian atas permukaan daun teman-teman. Jadi kita secara acak aja, yang penting spraynya itu kabut supaya butiran halus itu lebih lembut dan langsung masuk ke stop mata tanaman, jadi langsung bisa dimakan ya oleh
tanaman. Dan jangan terlalu basah, hanya seperti lewat saja lah kalau melakukan penyepraian. Jangan terlalu basah, karena ya sebenarnya boleh saja melakukan terlalu basah, cuman menurut saya sangat boros ya untuk terlalu basah tuh. Jadi yang dimakan oleh stomata itu hanya sedikit teman-teman, tidak harus terlalu basah itu biar banyak dimakan stomata, itu tidak. Nah, jadi hanya selewatan saja, yang penting embunnya menempel di permukaan daun seperti ini. Permukaan daun menempel, habis itu langsung dimakan. Kalau kita melakukan banyak seperti basah, harus tebal-tebal, sayang obat-obatannya atau nutrisinya ya, nanti tidak dimakan banyak oleh tanaman, yang ada malah menguap dan terkuras oleh sinar matahari. Nah, seperti itulah untuk cara penyepraian saya, dan supaya tanamannya itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu basah ya saat melakukan penyepraian. Oke teman-teman, mungkin dari saya ya segitu aja. Kita lanjut ke penyepraian. Untuk bahan-bahannya apa saja yang saya pakai, nanti kalian bisa simak di video selanjutnya ini. Tapi sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, bantu supportnya channel Markas Cabe ya, di like dan di follow sebelum kita lanjut ke video peracikan bahan-bahannya. Oke teman-teman, jika yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa disimak videonya yang berikut ini. Nah, ini untuk kalsiumnya kita tunggalkan ya, kita sendirian. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi untuk fungisida dan nutrisinya sudah kita masukkan, dan kalsiumnya kita di sendirian aja. Nah, ini 2 sendok ya takarannya. Jadi kegunaannya supaya kalsiumnya dipisah nanti di saat pelarutan tuh, supaya tidak ada reaksi kimia ya dari antara kalsium dan fungisidanya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya di sini kita pisah untuk pelarutannya. Nah, setelah itu nanti ini kita masukkan ke tangki kocor kita. Seperti ini ya. Kita masukkan ke tangki kocor kita nih. Maksudnya tangki spray, bukan tangki kocor ya, sorry. Oke, setelah itu kita spraykan ke keseluruhan tanaman. Oke teman-teman, kita sudah melakukan penyepraian ya. Barusan kita telah melakukan penyepraian. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua, edukasi tentang perawatan cabai yang sedang saya tanam. Dan untuk melihat perkembangannya, nanti kita akan upload lagi untuk pemupukannya. Jangan lupa dipantengin terus channel kita Markas Cabe ya. Jangan lupa di like dan di follow. Nanti kita buatkan playlistnya juga untuk
pemupukan dan perawatan cabai Cyber dan Ori 212 kita. Oke, mungkin begitu aja video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.